Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu, perkenalkan, nama saya Nur Asma. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada video kita kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari kurikulum, kemudian dimensi apa saja yang termasuk ke dalam dimensi kurikulum, apa fungsi dari kurikulum, serta peranan dari kurikulum itu sendiri. Sebelum kita masuk membahas tentang materi kurikulum, pertama-tama kita akan bahas apa sih yang termasuk ke dalam komponen-komponen utama pendidikan. Nah, yang termasuk ke dalam komponen-komponen pendidikan yaitu yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh suatu lembaga melalui kegiatan-kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik ini merupakan orang yang sedang menjalani atau menempuh pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pendidik. Pendidik adalah orang yang berperan dalam mengajarkan atau menyampaikan ilmu kepada peserta didiknya. Kemudian yang keempat adalah alat dan fasilitas pendidikan. Nah, seperti adanya ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, dan semua hal yang berkaitan yang nantinya akan menunjang proses pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian yang kelima adalah metode pendidikan. Nah, di sini sebagai guru itu harus mengetahui macam-macam metode pembelajaran. Nah, seperti dalam kelas kita menggunakan metode diskusi atau metode ceramah atau juga dengan metode demonstrasi atau percobaan. Nah, kemudian yang keenam adalah isi atau materi. Nah, di sini berisi materi-materi yang nantinya akan diajarkan kepada peserta didik kita. Kemudian yang ketujuh adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini ada tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas materi-materi yang merupakan pokok bahasan kita pada video kali ini, yaitu yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum secara bahasa itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kurir artinya pelari dan juga curere artinya tempat berpacu. Dalam kamus kita juga mendapatkan arti lain dari curere, yaitu berlari cepat, tergesa-gesa, atau menjalani. Nah, dari pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan tadi, nah di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada saat itu kurikulum diartikan sebagai suatu jarak yang ditempuh oleh seorang pelari, mulai dari dia start sampai dia finish, itu untuk kemudian mendapatkan suatu medali atau penghargaan. Nah, kemudian pengertian kurikulum ini terbagi lagi menjadi dua kategori, yaitu pengertian kurikulum secara tradisional. Nah, menurut pandangan tradisional, kurikulum ini diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang akan ditempuh oleh siswa untuk mengalami kenaikan kelas atau kenaikan tingkat atau untuk memperoleh suatu ijazah. Kemudian di sini kurikulum ini dipandang sebagai suatu rencana pelajaran yang diberlakukan oleh suatu sekolah, yang di sini itu mencakup pelajaran-pelajaran dan juga materi-materi yang harus ditempuh oleh siswa untuk bisa lulus dari sekolah tersebut. Nah, contohnya kurikulum SD yang dinamakan Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat. Ya, ini berlaku sekitar tahun 1927 sampai dengan tahun 1964. Nah, kemudian pengertian kurikulum secara modern. Ditinjau dari pandangan modern, kurikulum ini diartikan sebagai usaha terencana dan terorganisir untuk menciptakan suasana pengalaman belajar oleh siswa yang di bawah naungan lembaga pendidikan atau sekolah untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini dalam pandangan modern, kurikulum ini dianggap sebagai pengalaman atau suatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan.
Selain dari beberapa pengertian kurikulum yang telah dibahas sebelumnya, juga terdapat beberapa pengertian lain dari kurikulum, yaitu yang pertama yaitu semua pengalaman belajar atau learning experience yang dialami oleh siswa dan kemudian itu mempengaruhi perkembangan pribadinya, maka itu juga disebut sebagai kurikulum. Kemudian yang kedua, menurut Harold B. Alberti pada tahun 1965, itu semua kegiatan yang diberikan kepada siswa dan di bawah tanggung jawab sekolah itu juga disebut sebagai kurikulum. Nah, pendapat yang lain yaitu datang dari Seller, Alexander dan juga Lewis pada tahun 1974. Mereka mengatakan bahwa segala upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mempengaruhi siswanya agar belajar. Nah, baik itu dalam ruangan kelas, halaman sekolah atau di luar pekarangan sekolah. Nah, itu juga disebut sebagai kurikulum. Pada tahun 1981, Al-Hawli ini berpendapat kurikulum dalam bahasa Arab diartikan dengan manhaj atau jalan yang terang, yaitu seperangkat rencana atau media untuk mengantarkan suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Kemudian terakhir, menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pengertian kurikulum itu diarahkan pada seperangkat rencana atau peraturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman untuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, sekarang kita akan beralih ke materi yang kedua, yaitu dimensi kurikulum. Nah, pada tahun 1988, menurut Said Hamid Hasan ini, dia membagi menjadi 4 kategori dimensi kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Maksudnya di sini adalah sekumpulan ide yang kemudian dikumpulkan dan kemudian dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum-kurikulum selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah kurikulum sebagai suatu rencana. Nah, maksudnya seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, bahan pelajaran, dan juga cara penggunaan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum sebagai suatu kegiatan. Nah, maksudnya di sini adalah segala aktivitas-aktivitas yang dialami atau yang dilalui oleh guru dan siswa pada saat proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah kurikulum sebagai hasil. Nah, di sini kurikulum ini sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswanya kelak di kemudian hari. Selanjutnya kita akan beralih pada materi yang ketiga, yaitu fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Yang membedakannya itu terletak pada siapa yang melaksanakan kurikulum tersebut. Nah, misalkan bagi guru, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi dan atau pengawasan. Bagi masyarakat, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terlaksananya program pendidikan yang terjadi di sekolah. Kemudian bagi orang tua siswa, nah kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman untuk membimbing anaknya di rumah. Nah, yang terakhir, fungsi kurikulum bagi siswa adalah sebagai pedoman dalam proses belajar. Tadi merupakan fungsi kurikulum secara umum. Nah, selanjutnya akan kita bahas fungsi kurikulum secara spesifik. Nah, di sini terbagi menjadi 6 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian. Nah, di sini kurikulum sebagai alat pendidikan itu harus mengarahkan siswa untuk memiliki sifat well adjusted, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah fungsi integrasi. Nah, kurikulum sebagai alat pendidikan itu harus
mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Kemudian yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. Fungsi ini dimaksudkan adalah kurikulum sebagai alat pendidikan itu harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Kemudian yang keempat adalah fungsi perencanaan. Kurikulum sebagai alat pendidikan itu harus mampu memberikan atau menyiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima adalah fungsi pemilihan. Nah, di sini kurikulum sebagai alat pendidikan itu harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat memilih program-program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, fungsi diagnostik. Nah, fungsi ini dimaksudkan untuk membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima segala potensi dan juga kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Nah, terakhir kita akan membahas materi tentang peranan kurikulum. Nah, di sini terdapat 3 jenis peranan kurikulum, yaitu yang pertama, peranan konservatif. Nah, peranan ini lebih menekankan bahwasanya kurikulum itu dapat dikatakan sebagai suatu sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang dianggap masih relevan dengan kondisi sekarang kepada generasi muda. Dalam hal ini adalah para siswa. Kemudian yang kedua adalah peranan kreatif. Nah, di sini kurikulum itu harus mengembangkan nilai-nilai warisan budaya yang sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah peranan kritis dan evaluatif. Nah, di sini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai warisan budaya yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam pewarisan nilai-nilai budaya itu harus disesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.